Selamat siang Pak Surya, Pak Sohibul, dan Bapak-Bapak yang lain. Saya Putri dari Tempo. Ada beberapa hal Pak Surya dan Pak Sohibul. Yang pertama itu kan terkait Omnibus Law, 3 Omnibus Law yang diajukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Pak Jokowi dalam sejumlah kesempatan meminta agar Omnibus Law itu bisa selesai dalam waktu 100 hari. Dan ini menurut sejumlah pihak, menurut banyak pengamat, ini target yang cukup ambisius. Bagaimana tanggapan Pak Surya? Kemudian yang kedua, ini menyangkut kasus Jiwasraya. PKS kan hingga kini masih ingin agar terbentuk pansus gitu, dan Nasdem, fraksi Nasdem di DPR awal-awal sempat menyatakan juga ingin ada pansus. Tapi belakangan pemerintah menyatakan agar panja saja, partai koalisi pemerintah juga memutuskan untuk panja saja. Nah, sejauh ini sebenarnya tanggapan Pak Surya seperti apa? Karena ini kan masalah yang sangat besar, ditaksir merugikan negara 13,7 triliun. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya kepada Ketua Umum Nasdem ini ya, Putri dari Tempo. Baiklah, saya pikir yang pertama, target 100 hari penyelesaian Omnibus Law, target yang memang cukup optimis. Ya. Artinya kalau bisa direalisasikan, itulah yang sebaik-baiknya. Tetapi kalau tidak bisa, kita juga bisa memahami. Yang penting bagi Nasdem, saya pikir juga bersama PKS, kualitas akhir, penyelesaian akhir, itu jauh lebih memungkinkan kita mendapatkan hasil yang terbaik dari sebuah output kinerja, ya, lahirnya sebuah sejarah baru Omnibus Law di negeri kita ini. Itu, jadi tidak salah dengan menetapkan target, justru itu penting. Time frame harus ada. Kalau nggak ada time frame bagaimana bikin Omnibus Law? Bikin 10 tahun lagi untuk selesai, bukan Omnibus Law namanya. Apa itu? Jadi kita datang dengan persepsi pandangan yang positif, juga kawan-kawan dari PKS, tapi tidak dengan otomatis semuanya selesai begitu saja. Pasti ada revisi, penyempurnaan di kanan dan kiri. Nah, di sini mungkin ada tidak mungkin tidak, bisa saja time frame itu meleset dan itu bisa dipahami. Ini yang pertama. Yang kedua mengenai kasus Jiwasraya. Mendengar pertama spiritnya Nasdem mengharapkan adanya pansus. Sekarang kenapa mungkin beralih bisa menerima panja? Ya itulah dinamika yang kita hadapin bersama. Karena tahu Nasdem ini kan bukan satu-satunya institusi partai politik di DPR. Ya, kita punya 9 fraksi di sana. Kita juga adalah bahagian dari fraksi-fraksi daripada koalisi pemerintahan. Juga bukan satu-satunya fraksi pendukung pemerintahan, ada kawan-kawan yang lain. Nah, memang kalau memang memungkinkan penyelesaian, katakanlah melalui pansus itu dianggap jauh lebih memungkinkan, lebih bagus, lebih optimis, kenapa tidak? Karena kita tidak partai yang suhudon istilahnya, ada prasangka negatif macam-macam. Rakyat, masyarakat membutuhkan transparansi, kita memahami itu. Kita mau mendukung itu. Tapi kalau pemikiran-pemikiran kawan-kawan dengan argumentasi yang tidak kalah pentingnya, dan menurut kami juga cukup masuk di akal, nah kita harus menerima itu. Kenapa? Karena teman-teman berhasil meyakinkan Nasdem, cukup panja. Karena memang ada tindakan-tindakan action yang telah dilakukan oleh pemerintahan. Di sana ada Kejaksaan Agung telah menetapkan, bukan hanya sebagai saksi demi saksi yang dipanggil, tapi langsung tersangka dan masuk dalam sel. Nah, ini menarik bagi kita. Nah, ini kita akan tunggu sejauh mana proses tindakan hukum ini akan berlangsung. Apa hanya berhenti pada tingkat 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah diambil tindakan langsung ini, atau ada follow up lebih lanjut. Nasdem berharap menuntaskan secara total. Kalau enggak ada salahnya, walaupun panja sekarang balik lagi kita usulkan kepada pansus. Itu sikap Nasdem. Terima kasih.